meskipun sarangnya kecil, ternyata penghuninya tuh banyak banget, rame banget ya Pak ya. Iya. Kepiting yang udah kita dapetin mau kita olah jadi asam manis kuah pedas. Ini medan yang gak rata tuh makin seru. Ya, sampai sini. Balik. Segara Anakan, laguna raksasa yang terletak di pantai selatan Jawa ini menyimpan banyak potensinya. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Nusa Kambangan Cilacap, di Segara Anakan menghampar hutan bakau yang sangat luas. Bertualang ke Segara Anakan, saya udah bersama Pak Sum mau berburu pelus sejenis sidat berukuran monster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi yang masih asri ini menjadi habitat pelus. Alat pancingnya tuh pakai kerawe. Jadi ini tuh mirip kayak ngerawe ikan bogo. Sama kayak gini ya Pak. Cuman bedanya talinya ini lebih gede karena tarikannya tuh kuat. Nah ini kerawe yang udah dipasang dari tadi pagi waktu airnya surut. Sekarang kita ambil, mudah-mudahan kita dapet yang monsternya. Patah ya? Oh, kalau kecepatan kenapa Pak dia? Bisa lepas? Itu tenaganya dihabis Kak. Masih nandani dulu. Lepas Pak, lepas. Kerawe pertama belum beruntung. Meskipun saya sudah merasakan tarikan, namun lepas. Saya mencoba untuk menarik kerawe yang kedua. Ada Pak? Ada. Ayo. Dapat. Tinggal ditarik. Iya. Udah bisa? Oh, ini. Wih. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. Ini bukan mirip belut tapi lebih mirip sama ular. Pelus pertama saya dapatkan. Tarikannya sangat kuat. Baru kali ini saya merasakan tarikan yang kuat saat mancing. Dipegang bawahnya nggak apa-apa, Pak? Aduh, badannya berlendir. Banyak narik ke tambang. Iya. Terdapat dua jenis pelus di Segara Anakan, yakni pelus pucuk dan pelus sipah. Secara bentuk hampir sama, namun pelus pucuk lebih kuat tarikannya. Sementara kalau pelus sipah memiliki gigi-gigi yang lebih runcing sehingga berbahaya bila menggigit. Dapat nih, Pak. Pegang. Iya nih. Talinya pegang. Aduh. Iya. Wah! Wah! Monster. Wow. Kalau yang ini jenisnya pelus sipah. Aduh. Oh. Kalau yang ini giginya lebih tajam ya, Pak ya. Tarikannya jauh lebih kuat yang pelus pucuk, tapi kalau pelus sipah ini lebih berbahaya karena giginya. Tuh. Aduh. Emang dia kalau naik langsung ngelirik gini ya, Pak ya? Habitat pelus masih sangat terjaga. Warga memanfaatkannya seperlunya, tidak setiap saat dipancing, sehingga sering ditemukan pelus monster. Ini menurut saya pelus ini udah besar banget, udah monster banget. Tapi jangan salah, Pak Sum ini pernah dapet yang 10 kilo ya, Pak? Pernah. Kalau ini tubuhnya tuh lebih lunak daripada pelus pucuk, karena pelus pucuk itu kan dia untuk membuat sarang ya. Tapi kalau pelus yang sipah ini dia nggak pernah bikin sarang, dia cuma numpang di sarangnya lubang lain ya. Besar ini, Pak.
Wow, ini pelus monster yang pernah saya lihat yang paling besar tuh ini nih. Wow, kalau ini tadi nggak perlu perjuangan narik karena dia udah keluar dari sarangnya. Kalau yang ini sama badan saya lebih tinggi pelusnya. Wuh. Wah. Aduh, dia udah melilit di dalam ternyata ya Pak ya? Iya. Tapi walaupun dia melilit gini tetap tenaganya kuat loh. Tuh mau nyerang terus Pak. Pelus masih mudah didapatkan di segara anakan. Dari 10 keraw yang dipasang Pak Kus, setengahnya mendapatkan hasil. Yuk Pak, mana Pak hasilnya Pak? Wah, petualangan yang paling memuaskan itu ketika dapat hasil yang memuaskan juga. Dan ini pertama kalinya saya mau nyoba kuliner daging pelus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Masyarakat Jawa memiliki banyak olahan yang sangat khas. Dan olahan-olahan ini bisa diaplikasikan dengan berbagai bahan, termasuk pelus yang baru kita dapatkan ini. Pelus yang udah kita dapetin mau kita olah jadi semur pelus pedas. Ya. Suka pedas kan Bu? Iya. Suka pedas. Pokoknya saya jatah bikin bumbu, Ibu yang nusukin, nanti Bapak yang bakar. Membakar pelus tidak diperlukan waktu yang lama. Cukup 10 menit pelus sudah matang. Udah matang nih ya Bu? Ya udah. Nih kalau udah keluarin minyak kayak gini itu artinya udah matang. Tinggal mangan. Belum makan. Bikin bumbunya dulu. Tinggal dimasak. Kita tumis bumbunya dulu. Sebelum menikmati pelus bakarnya, kita tumis bumbunya terlebih dahulu. Jadi tumis bumbunya tuh nggak sampai matang, jadi setengah matang. Terus pelusnya dimasukin supaya bumbunya tuh ngeresap ke dagingnya. Jas banget lah ya. Karena pelus sudah matang, jadi menumisnya cukup sebentar. Setelah menambahkan sedikit kecap, semur pelus siap disantap. Aromanya enak banget ya Bu ya. Lah. Udah mateng nih. Makan Sekarang apa? waktunya kita makan-makan. Ayo Pak. Enak Pak. Oh iya jelas. Daging pelus hampir sama dengan daging sidat dan belut. Perbedaannya, duri-duri pelus lebih banyak, sehingga memakannya harus teliti dan hati-hati. Ternyata bener. Bumbunya tuh ngeresep sampai ke daging-dagingnya. Rasanya tuh pedas, manis, asin. Tapi perpaduan yang pas ini. Enak Pak. Enak kan. Daging pelus selain memiliki kandungan gizi yang banyak dan mampu menurunkan lemak jahat pada tubuh, dengan mengkonsumsinya juga bisa menambah kecerdasan kita, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Petualang ke Muara II nggak cuma pengalaman cari pelus aja yang saya dapetin, tapi saya juga belajar masak. Dan hasil masakannya enak ya Bu ya. Dan itu rasanya puas banget. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tradisi yang beragam, serta kreativitas masyarakatnya dalam memanfaatkan alam, membuat Jawa Tengah selalu menarik untuk menjadi destinasi petualangan. Oh yang ini. Soalnya biasanya setahu saya kalau kita mau ke Saranglebah itu biasanya pakainya asap-asap gitu kan. Iya. Kalau ini bapaknya punya cara lain ya Pak, pakainya daun kemukus. Daun kemukus. Oke, udah aman ya Pak? Udah. Udah aman, sekarang waktunya kita berburu larva lebah. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Jadi
Jadi yang mau kita ambil itu bukan madunya, padahal ini lebah madu ya, tapi sekarang karena masih musim kemarau, jadi belum ada madunya, kita cari larvanya. Lebah membuat sarang berbentuk heksagonal dari semacam kelenjar penghasil lilin yang dibuat secara vertikal. Mereka juga nggak kaget ya. Ini beruntung banget karena sarangnya itu benar-benar cuma ada di bawah pohon nangka. Padahal biasanya nih sarangnya itu adanya di pohon yang udah tumbang. Tapi ini pohonnya masih hidup ya Pak ya? Iya. Tapi dia nggak pengaruh sama pohonnya kan Pak? Nggak pengaruh. Oh gitu. Lebah merupakan salah satu serangga yang sangat penting bagi ekosistem setempat. Sebagian besar lebah memburu hewan yang merusak tanaman untuk makanan larvanya, sehingga penting dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Weh, mantep nih Pak. Dulu nih. Wow, ada nih dapat larvanya. Tapi bener Pak, nggak ada madunya ya? Iya. Nggak apa-apa ini. Meskipun sarangnya kecil, ternyata penghuninya tuh banyak banget, ramai banget ya Pak ya? Iya. Oh, menegangkan di sini. Si Bapak nih dari tadi megang pakai tangan kosong, emang nggak disengat Pak? Enggak mah, asal nggak bikin gerakan mendadak, nggak apa-apa. Saya mau nyobain Pak. Oh iya. Kenalan nih sama lebahnya. Geli banget Pak, merinding. Tapi wow, keren banget sini Pak. Oke, udah ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke Pak. Petualangan saya lanjutkan ke daerah Jabung, Magetan, Jawa Timur. Lebah ini dikenal sebagai serangga yang pekerja keras dan juga hidup berkelompok. Setiap kelompok ini pasti ada ratunya dan sekarang kita sedang cari ratunya. Sambil cari ratunya kita persiapin untuk bikin kandang barunya. Diikat-ikat kayak gini ya Pak ya. Proses pemindahan calon ratu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Pasalnya, ratu maupun calon ratu pasti tersembunyi di antara ribuan anggota koloninya. Lebah jenis Apis mellifera ini merupakan jenis lebah yang umum dibudidayakan untuk diambil madunya. Dibandingkan dengan jenis Apis dorsata dan Apis cerana, lebah madu satu ini juga tidak begitu agresif, namun tetap galak jika sarangnya diganggu. Ini pekerja. Jadi calon ratu ini ratu yang masih muda. Ya, ini. Emang dari segi ukuran badannya sama warnanya pun beda Ya, sama beda ya. koloninya ya Pak tuh. Ini biar aman ya Pak. Nih jadi dikasih wadah, bahannya itu kawat supaya waktu pemindahan calon ratunya ini tuh pertama nggak kabur. Terus kedua juga nggak terluka. Bukan hanya dengan memindahkan calon ratu baru saja untuk menambah hasil madu, lebah-lebah juga harus diangon untuk dipindahkan lokasi ke dekat lokasi yang banyak bunganya. Ini ya Pak ya. Nih, yang kata Bapak paling enak kalau dibikin botok karena banyak larvanya tuh di dalam tuh. Nunggu apa lagi ya Pak? Kita masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sembari menunggu lebah-lebahnya tenang sebelum dipindahkan, tentu saja larva yang sudah didapat tidak bisa menunggu lama untuk diolah. Botok merupakan salah satu olahan khas tanah Jawa yang ciri utamanya dibungkus daun pisang dan ada parutan kelapanya. Jadi olahan yang pas untuk bisa menikmati larva lebah madu kali ini. Udah ya Bu? Ya. Terus tinggal dikukus. Oke, yuk. Warna daunnya udah berubah, aromanya juga. Aroma daun pisang tuh khas banget ya. Bikin perutnya keroncongan.
setelah dibuka aroma cabenya tuh berasa banget. Emang pedes ini kayaknya ya. Dari hasil penelitian, mengkonsumsi larva lebah tak kalah sehatnya dibandingkan dengan mengkonsumsi madunya. Di dalamnya ada antioksidan, antivirus, serta bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita. Cocok sekali dikonsumsi saat tubuh sudah mulai kehabisan energi. Meskipun rasanya enak, tapi kita makannya secukupnya aja. Karena kalau kebanyakan nanti bisa gatal-gatal, badannya bisa panas dingin karena ini mengandung protein yang tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perut sudah kenyang, lebah-lebah juga sudah tenang. Waktunya pindahan sarang lebah. Meski budidaya lebah madu di Jabung ini masih dilakukan secara konvensional, namun hasilnya cukup memberi nilai tambah bagi pemiliknya. Nah, supaya produktivitas madunya meningkat, terus jumlah koloninya juga semakin banyak, kita mau pindahkan ke lokasi yang banyak ketersediaan pakannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi baru kali ini cukup strategis. Di sekelilingnya banyak ditumbuhi pohon sengon yang sedang berbunga, dekat dengan hutan pinus, serta kebun warga yang banyak ditanami pohon buah. Taruh sini ya, Mas. Lebah itu bisa mencari makan, jaraknya tuh 5-6 km. Nah, di sini lokasinya tuh tepat banget karena jaraknya itu nggak begitu jauh. Kalau jaraknya nggak begitu jauh, lebah-lebah ini bisa menghasilkan madu yang lebih banyak. Pas di sini ya, Mas.